Cuaca ekstrim yang terjadi selama beberapa hari belakangan membuat tanggul di Grobogan dan Demak jebol. Tak hanya rumah warga, jalur kereta api juga terendam banjir dan sulit untuk dilalui. Hujan deras yang mengguyur Jawa Tengah membuat sejumlah daerah terendam banjir. Bahkan di Demak, tanggul Sungai Cabean di Desa Tologoweru jebol. Jebolnya tanggul membuat air mengalir deras ke jalan dan permukiman warga. Tak hanya itu, sejumlah fasilitas kesehatan pun terendam banjir. Salah satu di Rumah Sakit Kebon Agung di Demak, Jawa Tengah. Minta tolong dong. Jebolnya tanggul juga membuat seluruh akses jalan utama terendam banjir dengan ketinggian mencapai 40 cm. Akibatnya kemacetan panjang terjadi di beberapa titik, khususnya di jalur Grobogan Solo. Beberapa jalan terpaksa ditutup dan kendaraan dialihkan memutar di arah Likat Utara, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Sementara di Grobogan, Jawa Tengah, tanggul jebol membuat air merendam jalur kereta api Karangjati Gubuk, tepatnya di Desa Papanrejo, terendam banjir. Demi keselamatan penumpang kereta, PT KAI Daob 4 Semarang, Jawa Tengah terpaksa menutup sementara perlintasan kereta api di jembatan 59 km antara stasiun Brumbung dengan Tegowanu. 3 jalur kereta api, yakni kereta api Gumarang Jaya relasi Jakarta-Surabaya, kereta api Jayabaya Jakarta-Malang, dan Harina relasi Bandung-Surabaya sempat mengalami keterlambatan. Setelah dilakukan perbaikan dan juga pengamatan yang detail terhadap kondisi jembatan, sekitar pukul 07.30, jalur kereta api yang sebelumnya dinyatakan tidak aman sudah bisa dilewati kembali oleh perjalanan kereta api dengan kecepatan terbatas. Saat ini air sudah mulai surut, kereta api pun sudah bisa melintas perlahan. Tim Liputan iNews melaporkan. Air sangat deras. Pemirsa, hujan deras di Gunung Kidul menyebabkan banjir yang membawa material kayu dan batu besar. Akibat kejadian ini setidaknya 15 rumah mengalami kerusakan. Video amatir merekam detik-detik saat banjir menerjang Dusun Jono di Desa Tancep, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Hujan deras menerjang kawasan ini hingga banjir membawa material batu dan juga kayu besar. Usai banjir, warga bahu-membahu membersihkan rumah mereka dari material tanah, batu, dan juga kayu. Akibat kejadian ini, 15 rumah milik warga di Dusun Jono, Desa Tancep, Gunung Kidul mengalami kerusakan. Pembersihan dilakukan secara manual dengan menggunakan alat seadanya. Warga berharap bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah dan semoga kejadian ini tidak kembali terjadi. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, akses jalan dari arah Grobogan menuju Semarang ambles hingga terbelah menjadi 2 setelah diterjang derasnya aliran Sungai Tuntang. Petugas gabungan dikerahkan untuk membersihkan lumpur tebal yang menutup ruas jalan. Deras arus Sungai Tuntang mengakibatkan jalan penghubung Semarang Grobogan di Desa Tinanding, Grobogan, Jawa Tengah ambles sepanjang 20 meter dan membentuk aliran sungai. Jalan ambles akibat tergerusnya tanah di bawah jalan cor membuatnya tidak bisa menahan tekanan dari atas. Petugas gabungan diterjunkan untuk membersihkan lumpur tebal yang menutup ruas jalan. Saat ini akses jalan ditutup total. Kendaraan dialihkan ke jalur Pantura Demak, bagi kendaraan kecil dialihkan ke jalur alternatif. Baik, ini hari kedua setelah terjadi jebolan tanggul Sungai Serang, tepatnya di Tinanding. Itu ada 2 tempat jebolan dan sudah barang tentu ini ada efek, ada akibat
dari jebolan terputusnya akses jalan Prodadi Semarang, tepatnya di jebolan ini, dan meninggalkan sisa-sisa lumpur yang tebal. Terdapat 2 titik tanggul Sungai Tuntang yang jebol. Warga khawatir jika tidak segera diatasi, maka ribuan kepala keluarga yang ada di bawah tanggul akan terus terendam banjir. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Sementara itu, 3 desa di Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara terisolir. Banjir bandang menghancurkan jembatan penghubung, memaksa warga mengungsi akibat akses putus total. Kayu gelondongan berukuran besar menumpuk di tengah Sungai Aikotar, Kabupaten Tapanuli Tengah usai terbawa banjir. Derasnya arus banjir bandang usai hujan deras membawa kayu gelondongan menghantam dan menghancurkan jembatan. Akibatnya jembatan penghubung di Desa Lubuk Ampolu, Kecamatan Badiri ambruk dan putus total. Padahal jembatan menjadi penghubung satu-satunya 3 desa di Kecamatan Badiri, Tapanuli Tengah. 3 desa terisolir memaksa warga mengungsi. Memang kami di sini itu ada sekarang alat berat, Bang, tapi ya ini tadi karena ini udah begini, kerja pun mau kayak mana? Berarti air itu langsung besar bawa? Langsung besar, Bang. Langsung bawa kayu. Tidak hanya jembatan, banjir juga merusak sejumlah rumah warga serta merobohkan tiang listrik. Putusnya jembatan berpotensi menghambat distribusi logistik, akses pendidikan serta layanan kesehatan. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, DPR RI menggelar rapat koordinasi bersama jajaran pemerintah. Dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, pemulihan pasca bencana Sumatera menjadi agenda yang dibahas. Dihadiri oleh sejumlah menteri, rapat koordinasi atau rakor digelar di Kompleks Parlemen Senayan. Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko, agenda pembahasan adalah progres rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera. Kita hadirkan menteri-menteri terkait sehubungan dengan evaluasi dan koordinasi saat rapat terakhir di Banda Aceh tanggal 10 Januari 2026. Kemudian penyediaan utara yang akan kita mendengar hari ini, progres kerjanya sampai sejauh mana, dan pembersihan lingkungan. DPR meminta pemerintah memastikan percepatan realisasi anggaran dan koordinasi lintas kementerian. Tujuannya tak lain agar proses pemulihan berjalan efektif serta masyarakat terdampak dapat segera kembali beraktivitas normal. Rakor ini menjadi langkah penguatan sinergi legislatif dan eksekutif dalam mempercepat penanganan dan pemulihan pasca bencana di Sumatera. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana, DPR RI dengan jajaran menteri terkait percepatan rehabilitasi serta rekonstruksi di wilayah terdampak bencana Sumatera. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan realisasi bantuan bagi masyarakat terdampak bencana Sumatera tidak perlu menunggu seluruh data terkumpul. Jadi semua sudah dibicarakan sejak awal dengan seluruh, bahkan sosialisasi juga sejak awal sudah dilakukan gitu. Ini kan hanya menggeser peruntukannya, bukan mengurangi, dan lokus lokasinya kan juga di desa juga. Itu kalau yang berkenaan dengan dana desa. Nah, selain itu kan banyak juga program dari pemerintah yang lokus penerimanya itu juga di desa gitu, termasuk revitalisasi, perbaikan, renovasi sekolah-sekolah, kemudian jembatan-jembatan, yang itu tidak menggunakan dana desa, yang meskipun sebetulnya dana desa juga bisa jadi peruntukannya untuk ke sana juga. Pemirsa, ribuan makam di tempat pemakaman umum Semper Cilincing, Jakarta Utara terendam banjir yang cukup tinggi. Ini membuat warga yang hendak ziarah kubur jelang Ramadan terpaksa harus melintasi genangan.
Ribuan makam di tempat pemakaman umum Semper, Cilincing, Jakarta Utara terendam banjir. Banjir yang menggenang TPU ini disebabkan intensitas hujan yang mengguyur Jakarta. Akibat makam tergenang air cukup tinggi, hingga ketinggian 40 cm, membuat warga yang hendak ziarah kubur jelang bulan suci Ramadan kesulitan untuk menuju makam sanak keluarga. Sejumlah warga bahkan nekat menerobos demi menuju makam. Ini lagi nyekar orang tua ya Pak ya, mengenai makam yang banjir begini sih menurut saya kurang nyaman ya Pak. Kalau bisa ya diuruk gitu lebih tinggi biar waktu kita nyekar itu nggak kerendam gini kalau pas banjir gede. Hujan sebenarnya. Hujan kalau mau seharian itu nggak cepat sekali naiknya. Terus alirannya entah dari mana gitu ya. Jalannya entah dari mana nggak mesti. Dia surut sendiri, otomatis surut. Kalau panas ya. Tapi kalau nanti hujan lagi nih, dia naik lagi. Petugas di TPU Semper mengerahkan 4 mesin pompa untuk menyedot genangan air agar akses menuju makam bisa dilewati dan warga bisa nyaman saat menyekar. Yang bisa saya lakukan untuk sekarang ini kan masih dilakukan penyedotan ya dengan Alkon, bahkan udah berkoordinasi dengan SDA terkait peminjaman penyedotan mesinnya gitu. Jelang masuknya bulan Ramadan Kamis besok, jumlah peziarah di TPU Semper meningkat. Namun struktur tanah yang lebih rendah dari jalan membuat TPU Semper kerap terendam jika curah hujan tinggi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.